صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bilharuddin Nabil Mustafa Syafa Assalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Khususan Asyekh Salim bin Sumair wa sun Asyekh Nawawi Tanara Banban wa jamil arwahi masyaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala bi tariqan ilal jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Fakir diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan kajian kitab fikih yang terkenal di Indonesia, itu Kitab Safinah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abdi ngamimitian ngaji kitab Safinah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, anu maparinan nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi, tur anu maparinan nikmat leutik di akhirat unggul. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena kita kajiannya kajian fikih, maka terlebih dahulu kita membahas bahasan bismillah sesuai dengan ilmu fikih. Kenapa? Kita harus awali dengan bismillah terlebih dahulu. Bahkan para ulama ketika mereka mengarang kitab, menyusun kitab, pasti awalnya basmalah. Nah, salah satu alasannya iktidaan bil kitabil ajiz, mengikuti Al-Quran yang agung. Karena Al-Quran itu semua suratnya diawali dengan basmalah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Baro'ah atau At-Taubah. Untuk surat Baro'ah, ulama menganjurkan ketika kita membaca ayat dalam surat Baro'ah tadi, kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khusus untuk surat Baro'ah. Jadi karena Al-Quran semua suratnya diawali dengan basmalah, maka kita pun harus membahas bahasan basmalah sesuai dengan yang akan kita jelaskan. Yang kedua, mengikuti hadis Nabi. Kula amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik apabila
tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi kurang berkah, terputus berkahnya. Apa itu pengertian berkah atau barokah? Ulama mengartikan barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Contoh, harta menjadi berkah apabila hartanya dipakai buat sedekah, buat zakat, santunan yatim, bangun masjid, disalurkan di jalan Allah. Pejabat menjadi berkah ketika pejabatnya jujur, amanah, tidak korupsi. Anak menjadi berkah ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, mau ngaji, mau sholat. Orang tua menjadi berkah ketika orang tuanya menjadi teladan, memberikan contoh bagi anak-anaknya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, karena kita akan mengkaji fikih, maka di sini Al-Fakir akan menjelaskan tentang hukum membaca bismillah. Nah, hukum membaca bismillah itu ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, haram, dan makruh. Nah, yang pertama wajib. Wajib membaca basmalah atau membaca bismillah ketika kita sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah, yaitu pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat nih, mau sholat fardu, sholat sunnah, atau sholat jenazah, ketika membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah termasuk salah satu rukun sholat, maka dalam madhab Syafi'i diwajibkan membaca bismillah. Maka surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sekali lagi menurut madhab Syafi'i. Yang kedua sunnah. Sunnah membaca bismillah ketika kita mengawali perbuatan yang baik. Memulai aktivitas yang baik menurut syariat. Seperti kalau misalkan, kalau kita mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, bekerja, bertani, berkebun, nyawah, macul, maca bismillah supaya berkah. Kalau kita mau wudhu, sebelum baca nawait dulu baca bismillah dulu. Kalau kita mau sholat, sebelum baca usolli, bismillah dulu baru usolli. Jadi pekerjaan, amalan, aktivitas yang baik, kalau ingin berkah, sunnah awali dengan bismillah. Bagaimana kalau kita lagi makan kerdahar, kita makan sudah setengah piring, ya nggak apa-apa baca bismillah. Jadi bacanya bismillahi awaluhu wa akhiruhu, bismillah yang awal yang akhir. Kalau misalkan lamun ayeuna urang dahar teh ya setengah piring, ingat baca bismillah, ya teu kurang naon, baca bismillah, nggak jadi masalah. Yang ketiga haram. Haram membaca bismillah ketika memulai perbuatan yang dilarang. Ya, contoh, mau korupsi baca bismillah, nyolong jambu nu batur baca bismillah. Ketika mabok, narkoba baca bismillah, maka bismillahnya jadi haram, dosa. Nah, yang keempat makruh. Makruh yang keempat nih. Suami makruh melihat parji atau kelamin istrinya bila hajatin tanpa ada hajat. Makruh. Kemudian makruh merokok. Karena merokok ini kan ada yang ulama memutuskan makruh, ada juga ulama yang memutuskan haram. Nah, ketika kita ngambil pendapat merokok itu makruh, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim terus langsung merokok, maka baca bismillahnya makruh. Nah, ini hukum membaca bismillah. Ada yang wajib, sunnah, haram, dan makruh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walau muafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.